Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Saya mau pakai ayat 7 ini untuk request sama jemaat, untuk kita semua termasuk saya. Kalau saya sebut jemaat, saya juga jemaat Tuhan. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Mari buat di tahun pujian ini, di tahun penyediaan ini, kita buat satu goal ya. Ada satu target karakter yang harus kita capai bersama. Dalam hal ini gak ada orang sempurna, tapi mari kita jadi lebih baik. Bukan kita self improvement atau kita mengubah hidup sendiri, bukan. Tapi dengan mendekat Tuhan, mintalah Allah menambah-nambahkan. Kalau berkat bisa diminta, mintalah berkat ini. Mintalah kejujuran. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, ayat 7, aku akan bersyukur kepadamu, itu seperti ibadah pujian. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil seperti orang dengar khotbah, sebenarnya akibat daripada pujian, akibat daripada mendengarkan khotbah atau kebaktian, seharusnya adalah jemaat menjadi semakin jujur. Mari kita buang jauh-jauh pikiran setan, bahwa orang jujur itu gampang ditipu. Saya pernah bahas ini di saat teduh, hari Rabu dan Sabtu. Siapa bilang orang jujur itu gampang ditipu? Belajar dari Nathanael. Orang itu orang yang kritis. Orang jujur itu bisa jadi orang pintar. Tapi dia gak menipu dirinya. Orang jujur itu gampang dibully. Siapa bilang? Tahukah beberapa orang yang paling lemah lembut itu di dunia ini justru mereka yang memiliki bumi? Justru orang itu kalau punya kuasa, punya power dan pengaruh, baru bisa disebut lemah lembut. Kalau enggak berarti lemah gemulai. Hanya orang yang punya black belt, sabuknya hitam. Kita semua itu sabuk hitam rata-rata. Tapi sabuk hitam fashion, bukan sabuk hitam karate, taekwondo. Orang kalau sabuk hitam tidak membalas itu baru lemah lembut. Tapi kalau orang gak bisa membalas memang itu namanya gak punya pilihan. Pahami Bapak Ibu Saudara, bahwa orang jujur itu tidak seperti yang setan beritahukan pada kita. Jujur itu pangkal kuasa. Mari kita sekarang sama-sama buang pikiran itu dulu. Lalu setelah itu kita jadikan goal bersama. Tiap minggu kita harus menjadi jemaat jujur. Saya rasa tidak berlebihan. Saya sebagai gembala sidang Anda, memohon dan meminta kepada Tuhan dulu lalu meminta kepadamu. Agar kita bersama-sama menjadi umat Kristen yang paling jujur di antara umat Kristen yang paling jujur di seluruh Indonesia. Oh yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan sampai terdengar jemaat gereja Mawar Sharon menipu siapa di luar sana. Jangan sampai terdengar gereja Mawar Sharon selingkuh, lalu habis itu tutup, gali lubang, tutup lubang, berbohong kiri kanan. Kita tidak bisa hindari orang salah. Kalau salah bertobatlah, akuilah, terimalah konsekuensinya, tapi bangkitlah. Jangan sampai ada orang Kristen, jemaat Mawar Sharon, gereja Mawar Sharon yang saya cintai ini, di luar sana itu bersilat kata. Baik itu pendetanya, hamba Tuhan, atau seluruh jemaatnya. Saya tidak berkelebihan, tidak keterlaluan lah untuk meminta seperti ini. Kalau kita persiapkan firman dan ibadah sebaik-baiknya sebenarnya, yang Tuhan cari itu bukan ibadah pujiannya. Yang Tuhan cari itu bukanlah bagus khotbahnya. Anehnya di zaman gereja, zaman sekarang ini, gereja pun masuk ke zaman edan. Tahu nggak lucunya, di mata Tuhan ini terbolak-balik. Orang yang suka menghakimi orang lain tuh gini, ya kan? Bayangin, selumbar di dalam matanya sendiri gak bisa kelihatan, bisa lihat balok di mata orang lain. Sorry, kebalik. Balok di mata sendiri gak kelihatan, bisa lihat selumbar di mata orang lain. Ya. Besi gak kerasa, beras diperdebatkan. Kita itu begitu. Nah dalam ibadah juga, saya mau ajak kita untuk tidak berdosa karena kebaktian. Ya. Yang paling satu step lebih rendah dari itu adalah orang yang suka menjauhi pertemuan. Nah itu sudah selesai ya. Saya tidak mau ajak Anda terus di TK atau SD melulu. Saya mau ajak Anda dalam perkembangan kebenaran. Bukan hanya di kebenaran dasar, pertobatan, baptisan, penumpangan tangan. Karena berdasar waktu, jemaat harus didewasakan. Firman harus menantang, bukan meninabobokan. Sebenarnya jangan sampai kita itu jatuh dalam sebuah perangkap yaitu berdosa karena kebaktian. Apa maksudnya? Di dalam
zaman ini sekarang, cara orang Kristen berpikir pun sudah sangat kafir. Kok bisa? Biasanya orang datang ke gereja menilai ibadahnya. Aneh enggak? Bayangin, datang lihat nilai PAW-nya. Karena sekarang itu zamannya gini sama gitu. Tuhan tidak pernah berubah dan tidak ada pertukaran bayangan loh. Yesus tidak berubah dahulu sekarang selama-lamanya. Media aja yang menggila, tapi sebenarnya Tuhan kita nggak berubah. Lalu datang lihat pengkhotbahnya bagus enggak? Lebih bahaya kalau pengkhotbah bagus. Karena berarti Anda akan dituntut lebih. Mendingan pengkhotbahnya itu yang membingungkan sekalian. Karena kalau Anda tidak mengerti, Anda tidak berdosa. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya setiap kita ibadah, Tuhan menilai kita dapat apa. Dan yang Tuhan cari adalah buah kejujuran. Setiap kali kita doa berkat keluar dari ruangan ini, you harus jadi orang jujur. Tidak boleh nipu uang orang lain. Tidak boleh ngambil istri orang lain. Tidak boleh ambil suami orang lain. Tidak boleh menyalahgunakan wewenang. Harus. Saya juga sama. Setelah saya khotbah, ampun deh, saya turun, saya diproses Tuhan. Sebelum naik sini saya diproses dulu. Ketika seorang pelayan Tuhan berkata, beri kami double urapan ganda, itu hati-hati apa yang kau minta. Urapan ganda itu berarti salib ganda. Yang Tuhan cari itu kejujuran. Allah tidak akan peduli apa yang kita nilai tentang puji-pujian, praise and worship, lagu dan stylenya. Allah tidak akan pedulikan karena sorga tidak punya kotak saran. Allah tidak akan pedulikan khotbahnya piye, bahasa Jawa Tengah gimana. Allah akan pedulikan ayat mana tadi yang dibaca, you seperti apa. Kejujuran yang Tuhan tunggu. Makanya itu saya tidak pernah bergeming. Jikalau gereja dibandingkan dengan gereja itu dua gereja sama-sama kasihan. Gerejaku gini. Kalau Anda datang ke gereja yang jauh lebih diurapi, lebih bahaya. Nah, saya ngomong gini juga dengan resiko loh. Berarti ada jemaat yang cabut setelah ini. Banyak orang itu hanya masuk gereja, tidak pernah tertanam di hati Tuhan. Mereka hanya keluar masuk gereja. Sama dengan banyak orang di luar sana hanya masuk Kristen, bukan masuk Kristus. Mereka tidak pernah lahir baru, mereka cuma pindah agama. Biasanya yang begitu, yang jadi troublemaker dalam tubuh Kristus. You will be very surprised, ada beberapa orang di luar sana itu sebenarnya basically religionless. Tapi kita berada di negara yang mengharuskan kita punya agama. Kita mentas daripada bahaya komunis dalam sejarah kita. Kita semua harus menentukan. Tapi sampai hari ini, saya yakin kalau Tuhan peras, kalau Tuhan itu sensor, kalau Tuhan itu murnikan, jikalau Tuhan itu menampi, Anda akan kaget loh. Persentasi berkata sekian persen orang Kristen, ternyata yang Kristen di mata Tuhan itu ternyata hanyalah sebagian, tidak semua. Yang lainnya hanya masuk Kristen. Tidak pernah masuk Kristus. You be very surprised, Anda kan dan saya akan terkejut. Bahkan ada orang-orang yang Filipus sendiri baptis. Kebetulan namanya sama saya. Ternyata adalah seorang yang bernama Simon, si penyihir yang tidak pernah bertobat, mau beli Roh Kudus dengan uangnya. Bukan hanya Anania Safira, orang itu jadi baptis, bertobat ceritanya, kayaknya bertobat di KKR Filipus di Samaria. Masuk gereja di Samaria, tapi tidak pernah masuk Kristus. Kolam baptisan juga berkali-kali kebobolan. Tapi kalau gitu berarti Pastor Philip saya tunggu sempurna dulu baru dibaptis, malah kebobolan. Hanya karena ada uang palsu, bukan berarti tidak ada uang asli masuk dalam kasir. Sampai kapanpun Alkitab menjelaskan bahwa kita akan kebobolan. Karena firman Tuhan berkata, gandum akan bertumbuh bersama dengan lalang dan tidak akan dicabut sampai akhir zaman. Dan Tuhan berkata, jangan dicabut sekarang, itu bukan urusanmu, itu urusan malaikat. Kamu hanya penabur dan penuai. Tugas kita hanyalah penabur, penuai, sama-sama berlari. Sama-sama sukacita. Itu tugas malaikat. Itu divisi lain, itu bukan divisi kita. Kita sebagai gereja terus berdiri. Membawa 300 gereja. Mendirikan 300 gereja tahun 2030. Sibuk gereja 1 juta murid. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Itu covenant, itu perjanjian. Urusan nanti Tuhan cabut sana sini itu waktunya. Tapi kalau kita diam saja karena ketakutan, takut kebobolan, nanti jangan-jangan Injil tidak diberitakan. Jangan-jangan jiwa-jiwa tidak dimuridkan. Gereja tidak didirikan.
Malah kita cari perkara, itu berarti sengaja untuk membuat kebobolan dengan K huruf besar. Tapi saya tetap memberikan firman seperti ini untuk memurnikan bahwa many people, banyak orang itu masuk ke gereja. Dia lupa bahwa yang dinilai bukan gerejanya, yang dinilai itu dirinya. Tuhan menilai dirinya, bukan menilai gerejanya. Gereja juga dinilai sama Tuhan, by the way, jangan salah. Kita harus bertindak dalam takut akan Tuhan selalu. Setiap keputusan, setiap langkah, acara kita, motivasi kita mesti dimurnikan dari waktu ke waktu. But remember, overall tiap minggu, setiap jemaat masuk dalam gedung ini, satu-satu dinilai oleh Kristus. Dinilai. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Legawa. Jangan benci saya ya, karena saya menyampaikan kebenaran, karena saya mengasihi Anda. Haleluya. Ayat 8. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Garis bawahi kata, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Sama sekali di situ dalam bahasa Inggrisnya utterly. utterly, utterly, itu artinya totally, totalitas. Kalau Tuhan tinggalkan aku, kata pemazmur, jangan tinggalkan selama-lamanya atau sama sekali. Tuhan bisa tinggalkan kita enggak? Enggak. Tapi Tuhan bisa bertindak seolah-olah meninggalkan kita untuk mendisiplin anak-anaknya. Sama seperti saya bisa ngomong sama anak-anak saya, sudah, kita enggak ngomong soal ini. Papa enggak mau ngomong tentang ini dulu, kembali ke kamarmu. Itu berarti disiplin ditegakkan. Tetapi pemazmur ini menyadari jikalau ini Ezra, betapa kita harus lebih gentar. Ini orang suci aja ngomong begini. Bayangin kalau orang benar aja hampir-hampir gak diselamatkan. Apalagi orang fasik. Kalau ini yang bilang Daud, saya juga sama gentar. Malah justru bisa-bisa lebih gentar. Daud itu loh, seorang yang berkenan di hati Allah. Nenek moyang Tuhan Yesus. Wow, kalau dia berkata, Tuhan kalau engkau tinggalkan aku jangan sama sekali. Ini luar biasa, ini mengajarkan pada kita bagaimana kita bertindak jikalau Tuhan marah. Tapi sebenarnya Tuhan tuh sering difitnah. Dari 10 kali kita mengira Tuhan marah, tahu nggak berapa kali yang Tuhan sungguhan marah? 0. Saya besarkan ya supaya presentasinya lebih jelas. Kalau dari 100 kali Tuhan tuh kayaknya ngamuk. Kalau kita ngerasa Tuhan ini murka, berapa kali kira-kira? 0. Mungkin dari 1 juta kali yang kau kira Tuhan marah, mungkin hanya sekali, benar, hanya sekali aja dia ngamuk. Saya mengenal Tuhan dari tahun 1992, hari ini tahun 2001, sudah hampir 30 tahun. Belum lama dibanding berapa orang, tapi cukup lama bagi sebagian orang. Kalau Anda tanya sama saya interview, berapa kali saya kira Tuhan ngamuk sama saya? Sering kali. Saya ngaku di depanmu, saya salah. Setiap kali saya kira Tuhan marah, enggak. Tapi kalau saya secara objektif yakin sungguhan pada saat itu Tuhan marah sama saya, itu dalam 30 tahun ini saya ngikut Tuhan. Jangan kira saya orang baik. Saya ini domba yang nakal. Makanya Tuhan berkata, domba kayak kamu gini tuh enggak bisa kalau diproses jadi domba baik. Jadi sekaliannya aja di-upgrade jadi gembala. Supaya jangan nakal lagi. Di antara para rasul, kata Paulus, aku yang paling berdosa. Dari 30 tahun ini, seingat saya yang sungguhan Tuhan marah sama saya. Sekali. Just once. Tahun 1994. Itu panjang cerita, tapi saya rasa kalau saya banyak cerita di kesaksian, mungkin bukan di mimbar ini, nanti lain waktu. Ini lebih banyak ke protein-protein daripada hikmat-hikmat firman. Tapi saya beritahu tahun 94, saya kena marah Tuhan sekali. Dan itu digenapi dengan Nabi. Singkat cerita aja. Saya ke kiri ke kanan hamba-hamba Tuhan itu yang peka. Satu-satu gak perlu saya beritahu. Apa yang saya lalui. Mereka ada satu yang saya telepon langsung nangis. Saya telepon langsung nangis. Bukan orang cengeng itu. Jangan Tuhan. Matilah. Hati itu rasanya runtuh, remuk. Ketika orang yang begitu diurapi di mata saya tahun 94 itu. Dengar suara saya langsung berkata, Don nangis. Dia berkata, Tuhan nolehlah. Tuhan disuruh noleh, bayangin. Menolehlah ke Philip. Dan tidak digubris. Dan dia berkata, I'm sorry. Bukan pendeta yang memberitahu kepada kita yang enak kita dengar. Dia berkata, I'm sorry brother, I cannot help you. Dalam hal itu, keluar bahasa Ibrani di hati saya, mateng aku.
Orang sedih urapi itu berkata, even I cannot turn his head in your direction. Ada ayatnya kan di Perjanjian Lama, bahkan kalau Samuel berdiri di sini, Elia pun tidak akan aku ampuni bangsa Israel. Itu saya kira 1, 2, oleh 2, 3 perkara itu sah. Oleh 2, 3 saksi. Tuhan akan melakukan sesuatu tanpa perantaraan, tanpa meneguhkan dulu lewat seorang nabi. 2 nabi dalam sehari. Yang satu tidak saya telepon ke saya dan berkata, what have you done? Itu ceritanya pokoknya panjang lah ya. Pokoknya saya minggu-minggu di mana saya mencoba untuk batalkan panggilan saya. Saya nggak mau jadi pendeta. Yunus tenan. 94 berarti saya 2 tahun masuk sekolah Alkitab. Dan saya kalau membangkang, trust me, saya membangkang. Cara saya menerobos, Anda harus tahu bahwa saya bisa membangkang. Kalau saya membangkang, lawan arah, saya celaka. Dan Tuhan mengamuk sama saya. Itu aja, 30 tahun loh. Cuman sekali itu doang. Allah kita itu gak emosian. Kemungkinan besar yang Anda kira Tuhan marah saat itu, Anda salah. Saya yakin Anda salah. Kalau saya mau bisa diperbolehkan taruhan, saya taruhan sama Anda semuanya. Perkara Tuhan, semua pasti kalah sama saya. Your God is not an angry God. Allahmu bukan Allah yang marah. Makanya itu di saat kau kira Tuhan meninggalkanmu, kemungkinan besar engkau salah. Tapi jikalau 94 itu terjadi padamu, seperti yang terjadi padaku, maka inilah caranya untuk mengembalikan Tuhan. Mau tahu? Saya ulang lagi ayat 8. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Peduli amat perasaanmu, terus saja taat. Sekalipun tanpa restu Tuhan. Kalau saya lagi ngamuk sama anak saya jarang marah. Tapi kalau saya sampai gimana sama anak saya sekalipun seolah belum saya terima kembali, seperti Hosea diterima kembali tapi dianggap sepi, sekalipun mungkin saya masih belum mengampuni kayaknya, padahal sebenarnya saya sudah memaafkan. Orang tua lo memang punya apa pilihan, punya pilihan apa kecuali menerima anaknya. Anak saya lebih baik jangan berulah di masa-masa probation, masa-masa percobaan itu. Paham ya maksud saya Bapak Ibu Saudara? Kebanyakan orang Kristen kan gini anak Tuhan ini. Kalau sekali jatuh ya sudah terlanjur terus aja berdosa. Salah, jatuh itu sekali aja cepet bangkit. Jatuh itu harus staccato, tek, tek, tek. Nggak boleh jatuh itu pakai suspend, nggak boleh pakai. Coba bedain staccato dengan yang kalau pakai sustain. Nah jatuh itu gitu, lagi. Ya itu sering jatuh tuh 3 kali tadi. Kalau sustain gimana? Jatuh itu nggak boleh gitu. Jatuh itu harus staccato. Jatuh itu staccato. Tidak boleh sustain. Nggak boleh. Orang Kristen banyak begini anak Tuhan. Kalau jatuh dia kira tuh terlanjur Tuhan udah marah. Enggak, Tuhan itu orang Tuhan. Bukan orang, Tuhan itu pribadi. He's a person. Jangan dianggap sebuah teori yang kita bisa ya sudah lah. Pribadi itu nggak bisa gini loh. Selingkuh sekali dengan 2 kali itu beda, sekalipun istri tetap marah. Sekalipun Anda tidur di sofa. Selingkuh sekali dengan 2 kali, dengan 7 kali, setiap kali itu bedanya bumi langit. When you sin then get up. Janganlah disustain sin. Sin itu sin. Jangan sampai terjadi, diampuni. Sin. Udah jangan. Ini kan realistis nih ceritanya. Saya tidak mau memberikan satu pesan, jangan berdosa. Nah, gimana kalau kita ada di antara kita yang jatuh dalam dosa? Saya ajari gimana bangkit menurut firman Allah. Makanya itu Alkitab mengatakan, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu sampai murkamu berlalu. Jangan berulah di masa probation atau masa percobaan. Jangan berulah ketika Hosea menerima kembali Gomer. Kau kuterima tapi kuanggap sepi. Jangan selingkuh lagi. Itu dia. Nah, kalau doanya gimana ngadep Tuhan? Nah hari ini ayat 8b ini juga lah doa saya di 94. Itu yang membuat Tuhan luluh. Singkat ceritanya begini, saya doa, pernahkah Anda tersungkur 3 jam? Saya tersungkur 24 jam di tahun 94. Saya orang yang pernah disetrap Tuhan 24 jam. Anda kalau disuruh berdiri di tempat 24 jam,
Ini kaki bisa mati. Saya tersungkur di karpet. Rumah kami berkarpet di sana, waktu itu saya di Kanada. Saya di kamar saya sendiri itu dari jam tet itu, waktu ditelepon Nabi, sampai keesokan hari jam tet itu, saya tidak meninggalkan tempat itu, tidak makan, tidak minum. Saya tidak meninggalkan. Nangis saya di sana. Doa saya yang membalikkan Tuhan cuman ini. Listen to me, kalau ada di antara kita yang merasa kita dimurkai, itu pun bukan kiamat. Hati yang benar, jiwa yang patah ramuk, Tuhan tidak pandang hina. Janganlah tinggalkan aku. Itu biasa, kalau orang sudah sakit, pasti meronta. Tapi realistis bicara sama Tuhan. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Itu saya masih ingat pukul 4 sore. Saya baru bisa nangis lagi. Saya gak bisa nangis selama 24 jam dalam hadirat Allah. Bukan berarti harus nangis dipaksa-paksa. Gak bisa. Aduh, saya gak bisa ceritakan sama Anda. Menderitanya batin saya. Ditinggal Tuhan. Mungkin di sini berkata, ngomong apa sih? Kalau Anda gak pernah sedekat itu sama Tuhan. Lalu menjauhi. Anda gak kerasa. Karena memang dari dulu jauh. If you never belong to Christ. Kalau Anda gak pernah menjadi milik Kristus. Atau seintim itu dengan Tuhan. Dijauhi juga gak kerasa kan? Kalau memang hidupnya jauh. Karena saya sekarang sayang istri saya. Dulu waktu saya kecil gak kenal dia. Sekarang saya meninggalkan dia. Ya kerasa kangen luar biasa. Saya seringkali beritahu sama istriku. Saya beritahu begini, kamu sudah mengubah hidupku. Dulu saya dari umur 6 tahun. Sekolah di luar negeri, makan sendiri. Umur 6 tahun. Saya naik bus pergi ke pasar malam sendiri. Sama koko saya umur 7. Waktu itu di Taiwan. Anak umur 6 dan 7 naik bus sendiri. Saya hidup itu apa susahnya jadi bujangan. Makan sendiri, saya selalu punya satu kebiasaan buruk. Saya order lebih banyak daripada yang saya bisa habiskan. Makan sendirian, orang lain lihat kok sendirian, gak peduli saya. Saya orangnya individualistis, jedok. Dahulu kala. I live for me, dulu. Sekarang gak bisa. Anda juga telah mengubah hidupku. Pergi 2 minggu, mikir kapan ngasih makan. Istri saya, anak-anak saya bilang, I cannot anymore. You have changed my life. Kalau Anda telah merasakan cinta, kasih, atau kedekatan, Anda jauh kerasa. Itu yang saya rasakan tahun 94. Jam 4 sore tepatnya, saya berkata begini, kalau engkau harus tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku forever and at all. Itu kayak rasanya tiba-tiba, Tuhan tuh balik ke saya. Aduh, saya sejak hari itu saya nyanyikan ini. It's you who have won my heart, taken me into your arms, comforted me like a friend. Tahu gak lagu itu? Tahu? Bantu saya, Redo sini. Ku mau nyanyi, tenggelam di dalam kasih-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, di hadapan tatamu. Depannya begini, nanti saya nyanyikan chorusnya saja. Tahun 94 jam 4. Penuh Roh Suci mengalir bersamamu. Betapa indahnya bersamamu Tuhan. Lalu jam 4 saya nyanyi ini ketika saya rasa Tuhan kembali ke saya. Hanyakah yang telah merebut hatiku, memeluk dengan lenganmu, menghiburkan diriku. Kasih-Mu melingkupiku, kasih-Mu melingkupiku. Kalimat terakhir ini Tuhan berpelukan dengan saya. Ku tak mau berpisah lagi denganmu selamanya. Lebih tinggi lagi ya, siapkan di kuncinya aja, saya nyanyi nanti. Hari itu, setelah saat itu jam 4 saya masih ingat. Saya berkata sama Tuhan, I will never ever leave you again. And I have
been true to that promise. 28 years later, 28 tahun kemudian saya tetap pada janji itu. Dan sejak hari itu terbentuk dalam jiwa saya sebuah rontaan untuk orang-orang yang jauh dari Tuhan. Kalau mereka tidak meninggalkan Tuhan tapi jauh, saya akan berbuat apa yang saya bisa seperti herdernya Tuhan, German Shepherd. Seperti anjing gembala yang memastikan dombanya semua dekat kandang. Keluar jiwa gembala. Gak usah keluar dari hadirat Allah, saya akan dekatkan Anda terus setiap minggu ke Tuhan. Apalagi mereka yang terhilang, gua gak peduli. Saya kakak Airi peduli amat kontroversi. Saya akan beritahu sama dunia bahwa Yesus menunggu mereka. Tahun 94 itu, saya hampir kehilangan panggilan saya. Hari ini jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau Tuhan meninggalkanmu sekali, Nabi 1001 pun tidak bisa membuat dia menoleh kepadamu. Pada saat itu Anda bisa datang ke saya dan kata, Pastor Philip, pray for me. Saya pun akan takut masuk ke hadirat Allah kalau dipenuhi dengan asap. Saya pun tidak bisa berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Listen, tahun ini, ketahuilah bahwa Allahmu adalah Allah yang nyata. Jangan lagi kita main-main dalam iman. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Utterly, totally. Itulah perbedaan Tuhan meninggalkan Daud dan Tuhan meninggalkan Saul. Bedanya Daud dan Saul di mana? Tuhan meninggalkan Daud karena Tuhan murka gara-gara Batseba. Gara-gara Daud sih dosa dengan Batseba. Apa yang terjadi? Terjadi porak-poranda. Tuhan bilang sama dia, aku kasih kamu multiple choice pilihan A, B, C. Kamu mau begini, begitu, atau seperti apa waktu sensus itu. Kalau Batseba sudah ditentukan, Tuhan beritahu nanti pedang tidak akan pernah meninggalkan keluargamu. Dia terusir keluar. Ketika dia terusir keluar, dilempar batu sama Simei. Ketika itu salah satu di antara mereka, Yoab, si panglima itu mau memenggal kepala orang itu. Dan Daud berkata, urungkan, apa urusanku dengan kamu? Hai Yoab. Kalau orang itu diutus Tuhan untuk mengutuki aku karena aku memang berdosa kepadanya. Aku telah melakukan apa yang jahat dan zina. Biarkan dia. Masukkan kembali pedang. Daud berkata, kalau Tuhan murka, aku tetap pegang ketetapannya. Aku tetap menjadi manusia berdignitas. Urungkan. Dia jalan terus. Dan Daud tidak ditinggalkan Tuhan sama sekali. Dia berkata, kalau Tuhan berkenan aku kembali ke istana. Biarkan dari kebaikan dan kelumohan hati Tuhan. Gak tahu itu bahasa enggak. Itu kan dari masikunya, bukan karena kita yang memaksanya. Biarkan Tuhan marah sama aku. Tuhan, ingatlah hambamu. Makanya Tuhan masiku, kalau Saul kan lain. Hei Samuel, hormati aku dong di depan umat Tuhan. Baru nanti ku sembah Tuhanmu itu. Apa-apaan marah. Saul tidak ada penyesalan. Daud berkata, kalau engkau tinggalkan aku, jangan sama sekali ya Tuhan. Itu perbedaan. Petrus menangis dengan begitu pahitnya. Setelah dia sadar perkataan Yesus dikenapi, dia yang muluk-muluk janji, aku akan bersamamu sampai mati. Baru ayam berkokok, belum 3 kali, 2 kali, dia sudah 3 kali menyangkal Yesus. Dia menangis ketika ditanya, do you love me? Yudas gak begitu. Yudas bunuh diri. Bedanya Petrus ditinggalkan Yesus dengan Yudas ditinggalkan Yesus, beda di kalimat itu sama sekali. At all and forever. Jemaat, izinkan herdermu. Saya bukan pemilikmu. Tuhanlah pemilik jiwamu. Tuhanlah pemilik gereja ini. Saya hanyalah herdermu. Oh, saya lagi punya anjing herder soalnya. Jadi lagi suka-sukanya herder. Sungguhan, lucu loh anjing herder itu. Saya jalan malam-malam gitu ya, saya lepas ininya. Lepas dia mulai terlatih. Ya dia nunggu loh, kami berlima itu jalan itu kalau ada satu yang masih di luar rumah. Padahal baru kenal nih. Masih bayi padahal. Kalau kita enggak semua masuk ke rumah, dia enggak masuk. Kalau kita jalan gitu, dia jalan ke depan, dia noleh. Kalau nanti dia di belakang. Ya, kalau ada satu yang sisa di belakang, siapa gitu, istri saya masih di belakang gimana? Dia pasti ke sana, jemput. Sekali dia hilang, saya kira ini enggak loyal, ini salah beli, ini tahu gini Chihuahua. Tungguan, dia masuk ke rumah. Wait, panggil, gak kembali. Ternyata saya diberitahu nanti, dia pergi ke rumah itu minum.
Tiba-tiba dia muncul karena kita belum pulang. Dia lari lagi, lari cepat. Jemput kita. Saya bilang, nak. Saya bilang sama anjing itu, wah kita sama-sama sifatnya. Kamu German Shepherd, saya Indonesian Shepherd. Haleluya. Saya pastikan Anda selalu ada di kandang hadiratnya. I love you like you can't imagine. I want to see Jesus.